Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Sari dari kelas IF 2003 ingin mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kita mulai presentasinya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari Photoshop. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas Project Progress Review yang terdiri dari 9 pokok bahasan, seperti yang ada pada slide. Nah, untuk step yang pertama, kita akan membahas mengenai user persona dan no user. Nah, dari hasil survei yang telah kita lakukan pada tahap awal, yang dilakukan oleh ketiga koresponden, didapatkan user persona dari masing-masing koresponden. Koresponden pertama itu bernama Fernanda Yuda, yang merupakan mahasiswa dan pebisnis. Yang kedua adalah Rafilia Yaya, yang merupakan fresh graduate, dan yang ketiga adalah Ayu Supriyatin, yang merupakan karyawan swasta. Nah, dari user persona ketiga koresponden ini dapat disimpulkan bahwa mereka mempunyai tingkat kenyamanan, kesulitan, dan keefektifannya masing-masing dalam melakukan aktivitasnya secara daring. Seperti contohnya Fernanda Yuda, dia merasa tingkat persentase kenyamanannya melakukan aktivitas secara daring itu sebesar 30%, dengan kesulitan 70%, dan keefektifannya 50%. Begitu juga dengan koresponden yang lain. Nah, dari ketiga koresponden tersebut, kita telah rangkum beberapa permasalahan yang mereka alami selama melakukan aktivitas secara daring. Yang pertama itu ada mereka mengatakan bahwa mereka sulit untuk bepergian karena adanya pandemi ini dan pembatasan skala besar di beberapa daerah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa mereka sulit dalam membeli kebutuhan mereka, seperti contohnya dalam membeli bahan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan di masa pandemi ini. Nah, dari ketiga permasalahan tersebut, setelah kita analisis, terdapat satu solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah user tersebut, yaitu salah satunya adalah adanya aplikasi yang menyediakan jasa atau layanan home delivery service dalam memenuhi kebutuhan user. Nah, salah satunya adalah GoPetShop. Apa itu GoPetShop? Kita akan bahas proyeknya dan prosesnya. Nah, GoPetShop adalah aplikasi yang menawarkan jasa home delivery service untuk membantu masyarakat yang memiliki hewan peliharaan dalam memenuhi kebutuhan hewan peliharaannya, yang merasa kesulitan untuk keluar rumah, berpergian, karena ada pembatasan sosial, bisa memanfaatkan GoPetShop sebagai salah satu solusinya. Nah, kemudian untuk proses bisnis secara singkatnya, yang pertama, user yang belum memiliki akun di pada aplikasi GoPetShop harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Setelah melakukan registrasi akun, user bisa melakukan berbagai macam pemesanan produk yang ada di GoPetShop. Kemudian juga user bisa melakukan grooming panggilan ke rumah untuk memandikan hewan peliharaannya. Nah, sebelum semua pesanan user dapat diproses, user diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke step ketiga, yaitu membahas mengenai desain UI dari GoPetShop. Nah, di GoPetShop itu terdapat beberapa desain UI. Yang pertama, salah satunya ada halaman utama. Halaman utama terdiri dari logo GoPetShop dan slogan GoPetShop. Kemudian halaman beranda menampilkan beberapa produk dan fitur yang dibutuhkan oleh user, seperti kebutuhan hewan dan grooming hewan. Kemudian ada halaman registrasi. Di sini user diminta untuk mengisikan data diri hewan dan data diri user yang sesuai. Kemudian ada halaman search produk. User bisa mencari produk yang bisa mengkategorikan produknya. Kemudian ada halaman deskripsi produk. Di halaman deskripsi produk, user bisa melihat foto produk, nama produk, harga, dan deskripsi produknya. Kemudian di halaman detail pemesanan, user bisa melihat barang apa saja yang telah dia masukkan ke keranjang yang ingin di check out atau lakukan pembayaran, berupa foto produk, nama produk beserta harga, dan kuantitasnya. Kemudian detail pemesanan ini user juga diminta untuk memasukkan nama, alamat tujuan, dan catatan pemesanan. Kemudian untuk halaman pendaftaran grooming, di sini user diminta untuk mengisi data diri yang sesuai dan memilih jenis treatment grooming yang diinginkan. Kemudian untuk halaman detail pembayaran, ada detail pembayaran, alamat tujuan, dan total item. Kemudian user juga
bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan. Kemudian kita akan bahas mengenai sistem menu dan skema navigasi pada aplikasi GoPay Shop. Nah, struktur menu di GoPay Shop itu menggunakan struktur menu secara sekuensial dan hierarki. Justifikasi dari penggunaan struktur menu sekuensial karena GoPay Shop itu sistem menunya ditampilkan secara berurutan sesuai dengan urutan prosesnya. Sedangkan justifikasi dari hierarki karena menu yang ada di GoPay Shop itu memiliki menu-menu cabang atau menu-menu pendukung, bukan hanya terdiri dari satu menu utama. Seperti yang bisa kita lihat dari struktur menu GoPay Shop ini, misalnya menu login terdiri dari menu registrasi dan menu beranda, kemudian menu beranda mempunyai cabang menu pencarian produk dan menu beranda. Kemudian fungsi utama yang difokuskan di GoPay Shop itu ada dua, yaitu pemesanan produk dan pendaftaran grooming. Namun yang akan kita lebih tekankan di sini adalah kita pilih fungsi utama, yaitu yang pendaftaran grooming, di mana user dapat memilih jenis grooming yang diinginkan untuk hewan peliharaan. Kemudian ada skema navigasi, di sini menjelaskan alur atau proses dari suatu sistem. Jadi untuk proses login, user akan yang pertama user membuka aplikasi dengan tampilan seperti ini, kemudian user melakukan pendaftaran. Setelah pendaftaran berhasil diverifikasi, user bisa masuk ke halaman beranda. Ini untuk skema navigasi login. Kemudian untuk skema navigasi pemesanan produk, user bisa melakukan search produk dengan memasukkan kata kunci yang sesuai, kemudian akan ditampilkan oleh sistem produk-produk yang dimaksud oleh user. Kemudian user bisa melihat detail dari produknya, memasukkan ke keranjang belanja, kemudian user bisa melakukan pembelian dengan mengisikan data-data yang sesuai, dan user bisa langsung melakukan pembayaran. Kemudian untuk skema navigasi grooming cukup singkat, yaitu user tinggal melakukan pendaftaran grooming dengan mengisikan data-data yang sesuai seperti nama hewan, nama pemilik, dan alamat tentunya, dan jenis data grooming yang diinginkan. Setelah sesuai, user bisa langsung melakukan pembayaran dan lanjut ke halaman detail pembayaran. Kemudian kita masuk ke tipe window GoPay Shop. GoPay Shop menerapkan window secara cascading window dan terdapat juga primary atau secondary window. Cascading window itu justifikasinya karena window yang ditampilkan di sistem menu GoPay Shop itu terjadi secara overlapping, bertumpuk namun secara teratur. Karena tadi dia struktur menunya spesial, jadi dia teratur dan berurutan. Kemudian untuk primary dan secondary, seperti yang tadi hierarki, jadi dia mempunyai cabang-cabang seperti misalnya ada window inti dan ada juga window pendukung atau window cabang. Nah, kemudian untuk perangkat interaksi input output yang cocok digunakan di GoPay Shop, yaitu yang pertama setelah dianalisis perangkat inputnya terdapat 3 perangkat input, salah satunya ada mouse, trackpad, dan keyboard. Nah, mouse dan trackpad ini berfungsi untuk memudahkan user dalam melakukan aktivitasnya, yaitu dalam menggerakkan kursornya ya, supaya lebih mudah. Kemudian keyboard itu penggunaan keyboard karena di GoPay Shop itu melakukan banyak sekali penginputan data di setiap prosesnya. Jadi user diminta untuk melakukan penginputan data yang sesuai. Nah, untuk perangkat outputnya sendiri itu hanya layar monitor saja. Kemudian masuk ke screen based control. Nah, screen based control di sini untuk operable buttons-nya digunakan command buttons di GoPay Shop, di mana button tersebut itu menjelaskan setiap button secara spesifik, jadi sendiri-sendiri buttonnya, seperti yang bisa dilihat di sini ada sign up, daftar, dan sebagainya. Kemudian untuk text entry-nya, GoPay Shop menerapkan multiple occurrence, di mana dalam satu window itu bisa terdapat beberapa inputan yang harus dimasukkan oleh user. Kemudian untuk read only control-nya bisa dilihat di sini di halaman personal grooming juga. Di sini ada informasi yang hanya dapat dilihat dan dibaca oleh user, tidak dapat diubah. Ini yang dinamakan dengan read only control, seperti yang di sini ya. Kemudian untuk selection control-nya, GoPay Shop menerapkan list box, di mana akan ditampilkan list dalam pemilihan yang bisa user pilih, seperti ini. Contohnya, user ingin memilih metode pembayaran yang diinginkan, maka sistem akan menampilkan metode pembayaran tersebut berbentuk list. Kemudian untuk penulisan teks dan pesan di GoPay Shop, telah dianalisis bahwa penulisan teks dan pesan yang baik itu adalah pesan yang singkat,
kalimat yang singkat namun mudah dimengerti oleh user dan tidak membingungkan user. Nah, di sini sudah dianalisis bahwa teks di GoPushUp itu sudah sesuai, sederhana, tidak berlebihan, dan to the point, langsung menyebutkan apa yang harus diinputkan oleh user. Kemudian penggunaan teks juga konsisten. Kemudian penggunaan tanda baca kalimat juga sudah sesuai. Jadi keterangannya pun dibuat menjadi beberapa poin supaya user lebih mudah dalam memahami dan membaca informasi yang diberikan oleh sistem. Kemudian jenis pesannya menggunakan sistem message, yaitu pesan yang ditampilkan oleh sistem secara otomatis yang bertipe questions di sini. Jadi setelah user mengisi detail pembayaran dengan memilih metode pembayaran, user bisa langsung mengklik tombol bayar di sini. Ketika user mengklik tombol bayar di sini, maka sistem message akan otomatis muncul yang berupa question, pertanyaan kepada user, apakah pop-up seperti pop-up itu begitu, apakah user yakin untuk melanjutkan pembayaran. User bisa memilih opsi kembali untuk mengecek halaman berikut sebelumnya atau memilih opsi bayar untuk melanjutkan pembayaran. Kemudian untuk feedback, guidance, dan asistensinya, feedbacknya di GoPushUp itu terjadi di skema navigasi di pembayaran, detail pembayaran. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, user akan diberikan informasi mengenai detail pembayaran, alamat tujuan, dan total item. Ini semua merupakan read-only control, hanya bisa dilihat oleh user. Nah, yang bisa diubah oleh user yaitu adalah metode pembayaran. User bisa memilih metode pembayaran. Kemudian user bisa langsung klik bayar. Kemudian akan muncul pop-up berupa question, apakah user ingin melanjutkan pembayaran. Apabila pembayaran ingin dilanjutkan oleh user, maka user tinggal mengklik bayar, kemudian maka pesanan tersebut otomatis akan diproses oleh sistem. Nah, sistem selama pemrosesan tersebut, sistem akan menampilkan feedback berupa informasi bahwa si user itu harus menunggu sampai proses pembayaran selesai, supaya tidak terjadi kegagalan sistem. Nah, kemudian kita lanjut ke guidance dan assistance. Nah, untuk guidance dan assistance-nya sendiri ini dimanfaatkan di Windows Search Product, yaitu misalnya di sini user mengetikkan kata kunci Whiskas. Ini kata kuncinya sesuai ya, jadi sistem akan menampilkan hasil pencarian yang juga sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh user. Bisa dilihat di sini ada beberapa produk yang ditampilkan oleh sistem. Kemudian yang dimaksud dengan guidance assistance itu adalah bagaimana sistem mampu memberikan informasi kepada user apa kesalahan dari user gitu. Misalnya seperti ini, user juga mengetikkan kata kunci yang sama, Whiskas, cuma ini kurang H aja, jadi Whiskas. Nah, karena kata Whiskas ini tidak ditemukan oleh sistem, tidak terdapat datanya di sistem, maka sistem akan memberikan informasi bahwa hasil pencarian yang dilakukan user itu tidak ditemukan, karena kata kuncinya tidak sesuai. Nah, sudah habis karena pembahasannya sampai di feedback, guidance, dan assistance. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.